ada suara langkah kaki dari kamar mandi menuju ke saya tapi dari atas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas saya berhenti. Selamat siang saya ngabu-abu digedor-gedor. buat teman-teman dimanapun berada. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat ya guys ya. Saya adalah teman pertama. Oke teman-teman, biasanya hari ini saya akan kebiasaan saya tidur tuh adalah semua lampu mati, terus gordennya saya buka. Nah, gangguannya itu mulai dari sini, saya kebangun. Saya ngeliat ke sekeliling saya gitu, kok berisik ya rumah ini gitu. Terus habis itu ya udahlah, karena saya agak tegang, saya mikir kamar ini gelap banget, saya lupa buka gorden. Ya udah saya duduk, saya menghadap ke kiri, saya buka gorden, saya bentangin tangan saya. The moment saya buka gorden, dengerin musik itu semua suara langsung senyap, Mas. Langsung berhenti. Senter itu stop di muka saya. Dari luar jendela itu muka saya tiba-tiba jadi terang banget. Habis itu tiba-tiba saya bisa lihat ada sebuah sosok perempuan tinggi besar di luar jendela saya di lantai 40 itu. Dia lagi terbang melayang ngeliatin saya dari kejauhan. Oke, saya punya bomoh, kata dia gitu. Aku nggak ngerti awalnya bomoh nih apa. Karena bomoh nih kalau di orang Malaysia itu dia dukun. Aku telepon dulu ya dia gitu, ditelepon lah, dia ngomong pakai bahasa Mandarin lah sama temannya itu. Tiba-tiba setelah itu dia jelasin ke aku, dia udah ngecek kamar kamu lah, katanya bener ada iblis jahat di rumah kamu. Halo Pak Lender malam, buat teman-teman nih yang lagi kerja atau mutusin untuk tinggal di luar negeri, jangan sampai salah pilih tempat tinggal. Kalau nggak mau dapat pengalaman kayak narasumber kita kali ini yang pernah tinggal di apartemen yang ada di Kuala Lumpur. Jadi hari ini bakal menarik banget pembahasannya dan kita bakal bahas tuntas di Saksi Misteri by Lantar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kalala. Kita sapa dulu aja. Kalala, apa kabar? Hai Mas. Baik ya? Baik sama. Baik ya. Oke, Kalala ini punya pengalaman horor di luar negeri nih, tepatnya di apartemen di Kuala Lumpur. Ini apa yang terjadi nih sama Kalala? Jadi sebenarnya ini hal yang sedikit mengguncang mental saya ya. Saya sudah lama di luar negeri dan ini adalah hal yang paling ekstrim yang pernah saya alami selama saya kerja di luar negeri, dan saya tuh selalu kebangun pukul 3 pagi. Dan nggak cuma saya ngerasain, karena teman-teman saya juga, mereka tuh sebagai saksi-saksi yang mengalami kejadian ini juga. Jadi nggak cuma saya, tapi teman-teman saya juga mengalami. Oke, jadi nggak cuma Kalala aja yang ngalamin ya? Semua banyak banget yang terlibat dalam cerita ini. Jadi saya rasa kayak oke, ini bukan saya aja, tapi orang lain juga mengalami gitu. Jadi ini bener lah gitu. Iya. Oke. Lalu berapa lama Kalala ngalamin kejadian kayak gini nih? Kejadian horor. Ini kurang lebih hampir 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu kayaknya deh. 2 mingguan. 2 mingguan? Untuk yang ekstrim ini itu terjadinya dalam 2 minggu pertama. Oke. Karena kan produserku yang dia itu nemu dari tweet sama Instagram ya, sempat viral cerita Kalala ini ya. Iya benar, betul. Tapi tanggapan dari teman-teman pun banyak yang inget lagi tuh kejadian itu.
teman-teman yang di Kuala Lumpur? Iya, yang jadi saksi itu. Oke, jadi sebenarnya pas saya nulis cerita ini, saya tuh udah lupa ingat gitu loh. Jadi sebelum saya nulis ceritanya, saya malah interview dulu teman-teman saya satu-satu, nanyain ke mereka, pas kamu nginep, kamu ngerasain apa? Waktu itu kejadian apa ya gitu. Soalnya saya tipe orang yang kayak, ini memori buruk, saya coba repress waktu itu. Karena waktu itu kan saya stres gitu. Gitu sih, Mas. Oke. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Lala, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Terus juga bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan sekali lagi, buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Lala mengenai apartemen yang ada di Kuala Lumpur nih, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saat ini kita mulai. Jadi mungkin aku perkenalkan diri saya dulu kali ya. Nama saya Clara, panggilan saya Lala. Saya tuh udah bekerja di Malaysia dari tahun 2022. Nah, di akhir tahun 2023 saya tuh pindah apartemen ke sebuah apartemen di kawasan pemukiman Chinese. Jadi kan kalau di Malaysia itu dia ada pemukiman Chinese, ada pemukiman Melayu, kayak gitu. Beda-beda ya? Jadi kalau yang di Melayu itu biasanya mereka banyak masjid gitu kan, banyak makanan halal. Kalau yang di area pemukiman Chinese mereka banyak makanan non halal, kayak gitu. Nah, kebetulan pemukiman ini tuh dekat sama kantor saya. Jadi saya pilihlah apartemen ini. Jadi waktu itu apartemen ini baru dibangun di 2023. Saya pindahnya itu akhir 2023. Saya adalah tenan pertama di apartemen itu. Jadi apartemen itu tuh fasilitasnya bagus. Terus dia ada infinity pool, dia ada shuttle bus ke kantor. Pokoknya bagus banget, tapi harganya tuh worth it banget lah gitu. Jadi beda sama teman-teman saya yang udah tinggal di situ. Jadi saya kayak ini best deal ya, oke lah saya ambil. Nah, saya dapat kamar itu di lantai 40 nomor 3A. 43A ini ada di paling pojok dari apartemen. Jadi sebelah ujungnya tuh nggak ada kamar lagi, tapi di sebelahnya ada gitu, ada tetangga. Nah, apartemennya itu bentuknya studio apartemen. Dia ini rada beda ya Mas sama studio apartemen yang ada di Jakarta modelan bentuknya. Jadi kalau di sana itu ada yang bentukannya kayak dia punya main door di depan, terus kita buka itu langsung rak sepatu. Nah, ada pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu yang sebelah kiri itu kamar saya, studio saya. Yang sebelah kanan itu studio orang lain gitu. Jadi emang main door, terus ada pintu lagi kiri kanan gitu. Iya. Nah, masuk apartemen saya itu buka pintu, depannya tuh langsung mesin cuci. Nah, di belakang pintu itu kamar mandi. Jadi kamar mandi ini paling pojok kan. Nah, kamar mandi, mesin cuci, ruang makan, depannya dapur, terus sebelah kanannya itu ruang tamu, sofa, meja sama TV. Sebelahnya lagi itu kasur single bed, nempel sama jendela rumah saya. Nah, jendelanya itu full dari atas sampai bawah. Jadi emang agak panas waktu itu kalau ditaruh single bednya di paling ujung. Nah, di depannya itu ada pintu besar, depannya kasur itu pintu warna abu-abu. Itu kalau dibuka itu blower AC. Oke, ini kurang lebih di apartemen saya biar bisa kebayang ya Mas ya. Iya. Nah, saya ini kan kerjanya mostly work from home waktu itu, pas saat itu. Jadi saya 3 hari di rumah, 2 hari di kantor. Terus karena saya banyak waktu luang, saya waktu itu apply part time dan kebetulan dapat di lantai 2 apartemen itu. Nah, part time-nya itu jadi admin pilates. Dan kan admin pilates bisa sambil work from home gitu loh. Jadi kayak boleh nih cuma 2-3 kali doang nih gitu buat ngisi waktu luang saya gitu. Dan kerjaan saya waktu itu fleksibel banget dan gak berat gitu. Jadi saya mikir bolehlah nih di lantai 2 lagi tinggal turun gitu kan. Nah, terus
tempat pilates ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kelas pertamanya jam 7, kelas terakhirnya jam 8, jadi saya pulang jam 9. Nah, untuk menuju tempat pilates ini kita harus bisa dua opsi. Yang pertama itu lewat lift di parkiran lantai 2, yang terakhir ini lewat lobby, habis itu naik eskalator. Saya nyari yang cepat, saya nyari yang lewat parkiran karena dia lebih cepat, walaupun serem ya lewat parkiran gitu kan, pagi-pagi matahari belum terbit segala macam, karena kebetulan di Malaysia itu matahari terbitnya jam 7 lewat gitu, beda sama di sini. Terus karena saya shiftnya jam 7 pagi, ya saya berarti harus berangkat 6.30-an lah gitu kan, turun ke bawah. Nah, kurang lebih itulah sehari-hari saya di sana gitu. Nah, habis itu kejadiannya ini dimulai dari saya pulang dari Pilates. Beberapa hari setelah tinggal pertama kali di situ? Oh enggak, saya kan tinggal di situ akhir 2023. Nah, kejadian ini mulai di dekat-dekat Chinese New Year. Oke. Jadi dekat-dekat Chinese New Year itu kan saya udah lama nih part-time di tempat itu. Saya pulang waktu itu sekitar jam 9-an naik ke atas. Saya pulang, terus pertama kali saya buka pintu saya ada bau bangke. Isn't it nice when things are as good as gold? You know, when your fake spot is always nice and your usual. Bau bangke, binatang. Oke. Saya cari sumbernya gitu, kayak kok ada tiba-tiba ada bau bangke lantai 40, bau bangke itu dari mana gitu kan. Terus saya cari-cari, terus nggak nemu gitu, karena sampah saya udah saya buang, cucian piringnya nggak ada, jadi saya nggak ngerti asalnya dari mana. Bahkan di kamar mandi pun nggak kecium baunya itu ada di tengah-tengah ruangan. Dia tuh di antara kamar mandi dengan ruang makan, jadi di tengah-tengah di depan mesin cuci. Itu tuh bau bangkainya nggak hilang-hilang. Jadi saya mikir ini apa ya, kenapa ya, apa saya karena capek gitu kan. Akhirnya saya mikir ya udahlah, saya semprot aja gitu pakai Stella, saya semprot pakai pengharum ruangan. Terus saya beres-beres rumah, vakum-vakum. Terus tiba-tiba teman saya, salah satu tetangga saya, namanya Ivana, dia orang Indonesia. Dia tinggalnya di beda lantai, cuman dia datang berkunjung jam 11-an atau ya 11-an lah gitu. Si Ivana ini datang bawa oleh-oleh, terus dia ngobrol-ngobrol lah sampai jam 12. Dia bilang, kamu bukannya kerja ya besok pagi part-time Pilates itu? Iya, aku part-time, aku bilang gitu. Besok pagi juga jam 7. Terus kata dia, oh yaudah kamu tidurlah, aku pulang. Dia pulang, saya mandi dan tidur. Biasanya saya punya kebiasaan tidur nih mas. Kebiasaan saya tidur tuh adalah semua lampu mati, terus gordennya saya buka lebar karena city lights dari luar gitu kan, jadi lampunya dari luar. Terus hari itu karena saya capek banget, saya tuh nggak kepikiran buka gorden gitu, jadi saya langsung tidur. Jadi saya matiin lampu semua, terus saya tidur. Nah, gangguannya itu mulai dari sini. Saya kebangun tapi saya nggak langsung duduk. Saya kebangun, saya cuma buka mata, terus saya ngeliat ke sekeliling saya gitu, kok berisik ya rumah ini gitu, kayak kok tetangga berisik banget ya malam-malam, aku mikir gitu. Awalnya saya karena baru bangun, saya masih mikir, oh ya udahlah biarin aja, tunggu aja sampai mereka reda nih. Tapi kok makin lama makin nggak berhenti suaranya gitu. Terus akhirnya saya mulai mikir, loh ini suara apa sih sebenarnya. Saya mulai analisa pokoknya di otak saya cuma buka mata gini, ngeliat kiri kanan gitu, lagi gelap gulita, nggak ada apa-apa, tapi kok berisik banget. Saya analisa ada 7 suara pas saat itu. Yang pertama itu ada suara ketukan pintu, dia tiap 3 kali dia berhenti. Terus itu satu suara. Yang suara kedua itu aku dengar, kan saya punya kettle plastik gitu mas di rumah, kayak ada yang nyentil kettle plastik itu gitu. Terus suara ketiga itu saya dengar ada aku suara masih diambil halo, kayak dentuman, kayak orang lompat. kabarku Kan kalau orang sehat. lompat dia pelan ya mas, dek gitu kan, kayak itu rasanya berat, terus tapi dia konsisten gitu, ritmenya ada gitu. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat saya dengar suara bola bekel. Pelangi Kan kalau sekarang bola di mana? bekel bunyinya beda ya mas, dia kan
gitu, kayak bola bekel yang jatuh gitu. Itu suara keempat. Terus suara kelima itu ada suara ini loh mas, suara karpet. Tapi suaraku agak gosok-gosok di gimana? kamar mandi. Jadi kayak ada yang gosrek. Sehat. Itu semua suaranya berasal dari luar. Awalnya saya Kamu pikir dari luar, tapi pas saya bangun, saya mulai analisa, itu suara dari dalam mas, dari dalam rumah saya gitu. Karena kan saya baru bangun ya, Sehat. ini apa sih? Kayak gitu. Alhamdulillah. Terus saya analisa, ini tuh dari Udah dalam. mulai sehat. Terus saya mencoba positif thinking, kayak enggak lah, ini suara tetangga, Kemarin ini suara sakit. tetangga, saya mikir gitu. Tapi ada dua suara Sekarang yang udah menurut lumayan. aku paling Masih menakutkan di saat itu. Singapura. Yang pertama itu kan lantai saya Masih dulu di tuh Amukio kayu ya, juga. Mas. Jadi suara sapuan kayu Masih di Singapura, seperti masih di pelan, Amukio. ritmenya pelan tapi dia jelas gitu, set gitu kan. Terus itu yang paling serem. Sama Kamu satu di lagi mana tuh sekarang? suara kalau ada kuku yang dicakar di triplek, yang kretek, suara kayak gitu. Itu gede banget suaranya, tapi saya mikir dari mana, saya tinggal lantai 40 mas, sebelah kanan saya nggak mungkin ada pohon gitu. Saya mikirnya gitu, jadi kayak ini suara dari mana, saya pikir gitu. Terus kayak Kamu di mana sekarang? tetangga saya positif thinking. Terus habis itu Aku masih di SG, iya. saya mikir kamar ini Masih di gelap Singapura, banget, saya masih buka di gorden, ya udah saya ini, duduk, saya menghadap ke Amukio. kiri, saya buka gorden, saya bentangin tangan saya. The moment saya buka gorden, itu semua suara langsung senyap mas, langsung berhenti. Saya mulai deg-degan karena kok saya buka gorden, dia tiba-tiba jadi berhenti suaranya gitu. Saya masih dalam keadaan buka gorden gini mas, terus dia berhenti, saya nengok ke belakang kayak gini pelan-pelan, tapi tuh emang gak ada apa-apa di situ mas. Jadi kayak oke, gak ada apa-apa, tenang. Tapi karena saya takut kayak aduh ngapain ya, saya mau nelpon orang juga, saya ini jam berapa gitu kan. Pas saya megang HP, saya lihat HP itu jam 3:05 kalau nggak salah. Oke. Suara itu berbarengan semua ya? Itu berbarengan semua, Nanti kalau makanya dibentuk. ramai banget sampai saya kebangun gitu. Terus Berarti cukup lama ya Kalala menyimak ya? ya cukup lama, kayak mungkin 5-10 menit. Wow. Jadi kurang lebih pas saat itu ya Nah, jam itu 3-an lah sama ya. aja. Saya lihat HP, saya lihat oh jam 3:05 nih. Yaudah, saya main HP aja deh gitu. Saya akhirnya main HP walaupun saya ngantuk banget, tapi saya jadi nggak bisa tidur gitu. Iya. Terus tiba-tiba muncul lagi mas suaranya. Lalu. Muncul lagi, tapi cuma 2 suara yang muncul. Cuma suara sapuan lantai kayu itu sama suara kretek-kretek kuku itu. Itu gede banget mas, suara kretek-kretek itu yang paling gede. Itu di sebelah saya di sofa rasanya. Saya udah kayak waduh, dia menjadi ini fix sih bukan tetangga aku bilang gitu. Masa ngapain kretek-kretekin gitu kan, Suaraku mas. agak kurang bingung mau sehat ngapain, mau suaranya. nyalain lampu juga saya takut, karena kalau menuju saklar lampu itu paling ujung dari ruangan kan, dekat pintu. Jadi saya harus jalan dulu yang dimana suara sapuan Tapi nggak lantai ada kayu itu suaranya. suaranya dari situ rasanya. Jadi saya kayak nervous, saya nggak usah lah, saya ini aja main HP aja. Saya dengerin tuh mas sampai pagi suara kretek itu. Dia mulai hilang pukul 5-an kayaknya, kurang lebih jam segitulah dia mulai hilang. Pas dia mulai hilang, saya coba tidur lagi. Ada beberapa yang nggak saya kasih tahu di reels, kayaknya saya kelewat. Jadi pas saya mencoba tidur hari itu, saya kebangun 2 kali. Jadi pas udah nggak denger suara lagi kan, aku kayak udah Dari aku kemarin tidur. nyicil Pas aku ini. tidur ada yang bangunin aku, banguninnya nggak dibangunin sih, cuma dia dudukin kaki aku. Terus saya kebangun. Terus waktu itu saya masih ada keberanian mas, jadi kayak oh yaudah biarin aja, saya tidur lagi gitu. Saya tidur lagi. Terus yang kedua kalinya itu karena saya narik selimut, tapi tuh selimutnya tuh nggak bisa ditarik, kayak didudukin, dipegang gitu. Jadi kayak akhirnya saya duduk, saya marahin, saya bilang gue mau tidur tau, gue bilang gitu. Terus abis itu bisa ditarik selimutnya. Abis saya marahin, terus saya tarik, terus habis itu saya tidur. Pas saya tidur saya baru nyadar kamar saya hari itu panas banget, padahal biasanya nggak pernah panas itu. Biasanya dia kan saya selalu pasang 17, dan itu hari terpanas lah pokoknya. Kayak saya ngerasa apa AC saya rusak, saya mikirnya masih kayak gitu. Terus habis itu udah nih saya bangun 6.30, saya kerja part time, pergi part time dan lain sebagainya. Saya sempat balik ke kamar itu pukul 1 karena saya mau sholat sebentar, dan itu tuh panas juga, masih panas. Terus kayak wah
panas ya AC aku ya, kayak soalnya AC-nya baru, saya tenan baru, masa baru sebentar udah rusak gitu kan. Saya mikirnya gitu. Terus abis itu melanjut part time, habis saya lanjut part time pukul 4 gitu saya pergi ketemu teman saya namanya Kristi. Kamu lagi nganggur ya, Miss? Ceritain lah sama dia semua, Kristi ada gini. Terus dia bilang, oh aku mah sering digangguin juga di apartemen lamaku, nggak apa-apa, paling nanti hilang, kata dia gitu. Aku temenin deh nginep di rumah kakak. Bener ya nginep ya? Iya nginep, kata dia. Nginep di rumah saya hari itu. Nah pas dia nginep, dia tuh sama saya ketawa-tawa, bercanda-bercanda gitu sampai jam 11 malam. Nah pas kita lagi ketawa-tawa kayak gitu, ada sejenak kita berhenti ketawa, tiba-tiba dia ngetok-ngetok. Dia mukanya kaget, dia bilang, Kalala denger nggak? Aku bilang, oh itu tetangga. Padahal aku tahu itu bukan tetangga karena sebelah kanan kan kosong. Ya kan, jadi sebenarnya bukan tetangga gitu, kosong. Cuman aku biar mengalihkan pembicaraan aja gitu. Terus dia diem lagi, terus bilang, bukannya tetangga Kalala kosong, yang ini kan pojok kak. Dia ngomong gitu. Maksud aku kan jangan ngomong gitu, tapi dia ternyata ngomong. Terus aku bilang kayak enggak itu tetangga dari atas, aku bilang gitu, bukan dari samping kok, aku bilang. Terus kata dia, oh ya udah, kata dia gitu. Akhirnya ya udah kita coba tidur. Nah pas lagi tidur saya kebangun nih mas, karena tahu kemarin sebelumnya saya saya buka mata terus ada kejadian, jadi pas saya kebangun saya nggak mau buka mata. Jadi saya pas kebangun saya cuma kayak oke, saya kebangun tapi senyum aja gitu. Saya tidur ngadep jendela pas saat itu, ya benar, tidur ngadep jendela. Terus habis itu di situ saya dengar Kristi lagi main TikTok, lagi scroll TikTok. Berarti dia kebangun juga? Berarti dia masih bangun kan? Oh masih bangun ya? Masih bangun. Terus saya mikir lah, ini anak masih bangun gitu, tapi saya diem aja. Terus habis itu si Kristi ini ke toilet. Dia ke toilet, terus pas dia balik, nggak berapa lama setelah dia balik, dia megang tanganku. Dia bilang, Kalala. Terus aku jawab, aku bilang gitu. Terus dia nggak megang tangan aku lagi, dia diem lagi. Nggak berapa lama dia pegang tangan aku, terus dia bilang ini, Kalala bangun, ayo kita ke lobi, kata dia gitu. Terus aku duduk, terus aku bilang, hah? Oh ya udah, oke, kita ke lobi. Aku ambil HP, habis itu aku lihat jam 3:10 waktu itu. Terus oke, ayo kita ke lobi. Terus pas di lift, muka dia sumpah mas pucet banget. Terus kayak, jangan cerita sekarang ya Kristi, aku bilang nanti aja di lobi, aku bilang gitu. Terus kata dia, oh ya kak, aku cerita di lobi, kata dia gitu. Oh udah paham nih Kalala ya? Aku udah paham. Iya lah, kayak wah ini pasti something happen, tapi aku nggak dengar gitu mas. Terus nyampe lobi, oke, dia cerita kayak, kak tadi kan aku main TikTok, terus kakak kan nanya Kristi belum tidur. Pas aku nengok kok Kalala ngadep ke jendela ya gitu, tapi aku ngerti kayak oh mungkin Kalala ngigo kali ya. Terus kayak ya udahlah, Kalala setengah bangun nih, aku berani ke toilet. Dia ke toilet, dia balik. Nah pas aku balik, Kalala, aku tuh dengar suara gaun ngengser, kata dia. Aku mau makan kayak, tadi udah kalau orang jadi. nikahan kan dia punya gaun. Nah gaun belakangnya itu kan ada suara kalau kena kayu set gitu. Nah dia tuh denger itu, tapi Enggak, tadi bapakku baru keluar. Kamar mandi lantainya beda sama lantai kayu aku kan, jadi dia ngerasanya tuh suara kain yang ngengser di kamar Bapakku mandi. baru keluar. Terus dia bilang, aku nggak dengar suara itu, makanya aku megang tangan Kalala yang pertama. Terus Kalala kan cuma jawab Dia dengerin ceramah ya aku di udah mungkin kamar Kalala masih dengerin. ngantuk, ya udah aku pikir nanti suaranya Cuma lama-lama takut aku dengerin sendirian, makanya aku buka dengerin lagi live. kak, dan ternyata suaranya makin lama makin besar, kata dia gitu. Makin besar. Pas dia udah besar banget suaranya Kalala, aku langsung bilang tangan Kalala, kita ke lobby, kata dia. Ulang tahun. Itu dari POV Kristi. Begini. Nah, terus aku bilang buat dari souvenir. POV aku. Jadi gini Aku Kristi, mau buat aku bilang gitu, souvenir. sebenarnya aku udah bangun dari kamu main TikTok itu, aku denger gitu. Tapi yang pertama, aku tuh nggak pernah ngomong sama kamu, Kristi. Kok belum tidur? Aku nggak pernah nanya. Karena aku dengerin doang dia main TikTok. Aku kan mau pura-pura tidur. Iya, karena aku nggak mau kelihatan bangun lah gitu. Jadi aku pura-pura tutup mata gitu. Jadi aku nggak ada ngomong kayak gitu Kristi sama kamu gitu. Terus kata Kristi, hah? Bukan Kalala yang ngomong. Pantesan kok Kalala tuh ngadep jendela gitu, nggak ngomong sama aku. Enggak, aku nggak ada ngomong. Terus gitu, oh, terus suara gaun ngengser Kalala emang nggak denger gitu, gede banget. Aku juga nggak denger mas. Aku nggak dengar sama sekali. Padahal aku tuh sejak dia megang tangan aku udah tahu nih pasti ada sesuatu nih, makanya aku pasang kuping kan. Tapi aku nggak dengar apa yang dia dengar gitu.
Dari situ kan kita udah kayak shock gitu kan, jam 3 pagi disuruh mikir ini apaan ya kira-kira gitu kan. Terus akhirnya kita kayak di lobi tuh mikir keras, ini suara datang dari mana gitu, apakah tetangga atas, apakah tetangga kiri. Kalau hasil dari pemikiran aku sama Kristi waktu itu ya Mas, kayaknya nggak mungkin tetangga melayani. kiri, karena kalau tetangga kiri tuh terlalu jauh, dia tuh ada batas. Jadi yang kayak saya bilang tadi pas daripada buka pintu dikasih ada ayam sepatu, geprek. ya itu dia agak jauh sebenarnya dari Kesini situ, karena ada kan sepatu dulu buat baru kamar dia kenang-kenangan. gitu. Jadi kayaknya kalau kejauhan deh Kalala kalau dari kamar Suara dia kurang. mungkin dari atas, udah paling benar Oh, tuh ini dari atas, ngomong nggak mungkin dari tenaganya bawah. keluar semua. Terus aku kayak yaudah kita tanyain aja yuk satpam, kita suruh dia antar kita ke lantai atas 413A, kita kan 43A. Terus si satpam ini mau, katanya oh ya boleh nggak apa-apa kan, mau komplain berisik ceritanya gitu kan. Terus pas nyampe atas aku berharap banget waktu itu sama Kristi, semoga ada orang gitu kan, jangan sampai nggak ada orang. Emang yang gitu di kan. grup Terus pas nggak nyampe masuk atas, ya? kita bel rumahnya, Belum aku nggak ada bersihin orang, Kak. memorinya. Jadi dia Chinese Malay gitu. Jadinya memori Dia aku tuh, full nggak bisa perempuan, kirim. dia pakaiannya rapi banget. Tidak Terus, terkirim. kayak orang baru pulang kantor gitu. Nanti ya, Terus aku tanya dong kayak sorry miss gitu kan, aku lagi kayak ngerjain ini dulu. dengar suara-suara enggak gitu, atau mungkin Belum lagi kepegang beraktivitas tuh kah kalau handphonenya. malam gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau emang Mbak nih beraktivitas Dari di kemarin malam aku gitu. pun Kita nggak cuma buat pengen tahu aja ini status suara kan. datangnya dari mana gitu kan. Apa Aha, Mbak nyuci malam atau nyapu. Terus dia bukannya bingung banget, aku inget banget dia bukannya asik bingung. denger. Oh emang jam berapa kejadiannya, kata dia gitu. Terus aku kayak sekitar jam 11 sampai jam 5 pagi ya, pokoknya suara-suara kan datang jam segitu. Oh kayaknya bukan saya deh, soalnya kalau saya itu shift malam. Order guys. Oh kayak hah shift malam? Ya saya tuh kerjanya di luar, Ya, udah kerjanya di habis, office. udah Saya dapat ini masih banyak. pakaian rapih kayak gini karena saya baru pulang. Saya pulang jam 4. Saya nyampe Ini rumah jam 5 sebenarnya kan. Jam 4 sama semua ya. Jadi kayaknya kalau Tetapi jam segitu bukan saya. karena perbedaan jarum Dan saya itu menyebabkan besar kalau kecil. weekend dibilang itu tuh dia pulang ke rumah orang tuanya. Emang kalau culture Malaysia yang saya lihat, Mungil-mungil teman kan. saya yang kayak misalnya ngekos atau ngerent, mereka tuh weekend tuh selalu balik ke rumah orang tuanya kayak gitu. Jadi pas Buat dia ngomong kayak gitu, Oktober make sense. 50. Karena mostly orang Malaysia kayak gitu. Jadi pas dia Nanti ngomong yang ya, Desember saya weekend 100. balik ke rumah orang tua saya tuh, saya malam nggak ada. Jadi saya adanya pagi hari. Jadi kalau mungkin suaranya pagi-pagi mungkin memang saya. Tapi saya pagi juga tidur, katanya kan shift malam ya mas, biasanya tidurnya pagi gitu. Terus dari situ saya udah lihat Nanti juga videonya kalau aku udah ini aku share. gitu. Ya, jangan Nanti khawatir. kita ke lantai 7 aja gitu. Jadi kan satpamnya Belum udah nih, aku kita bersihin dulu otak-atik sama HP mbaknya. itu. Mbaknya lumayan kaget, terus kita jelasin kenapa kita Aku mau nyamperin dia. share Dia di mukanya Facebook. bener-bener kayak fear Mau out tak gitu, share di Mas. Kayak, Facebook. Oke kata dia gitu. Satpamnya turun, terus aku ke lantai Yang 7 mana? sama Yang teman saya lainnya dan Kristi. apa? Yang lainnya apa, Miss Yuli? Matanin tek lagi. Kristi. Di lantai 7 tuh ada kedai-kedai juga sama kayak lantai 2. Jadi di lantai 7 itu saya sama Kristi ngobrol lah, kan Kristi ini orang Kalimantan mas. Jadi dia ngasih tahu cara-cara ngusir jin dan makhluk halus sesuai dengan adat-adat orang Kalimantan lah. Misalnya kayak dibilang pakai jeruk nipis, garam kasar, yang dia tahu lah gitu. Ya udah nanti aku ikutin, aku bilang gitu sama Kristi. Aku ikutin apa aja mas Yang mana, dikasih Miss tahu teman-teman Yuli? saya. Terus abis itu Oh, ada jasa sadap juga sih. saya bilang sama Kristi, ya udah Kristi, nanti aku telepon om aku juga. Jadi kebetulan aku punya om yang di Jakarta, dia kayak bisa gitu-gitu, gitu. Om jauh sih, tapi ya gitu saya bisa telepon gitu kalau ada apa-apa. Nah terus kan udah jam 6-an tuh mas. Nah saya bilang sama Kristi, saya mau sempetin sholat subuh di kamar gitu, biar ya
pergi, mungkin dia bisa pergi gitu kan, atau gimana. Saya mau sempetin baca Al-Baqarah, saya bilang gitu. Terus kata Kristi, ya udah kan itu subuh matahari terbit kan jam 7 lewatan. Saya naik ke atas itu jam 6.50-an. Saya naik ke atas, nah pas saya buka pintu, terus tiba-tiba ada angin yang niup kuping sama rambut kiri saya gitu. Berasa banget itu ya? Berasa kayak ada yang lewat set gitu. Terus habis itu saya kayak kaget gitu, apa nih? Terus ada yang manggil saya. Di situ pertama kali saya dengar ada yang manggil nama saya. Dia berbisik tapi dia jelas. Kurang lebih kayak gini. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan saya kayak, kenapa Kristi? Aku bilang gitu, karena Kristi kebetulan sebagai kiri saya. Saya bilang, kenapa Kristi? Aku bilang, terus kata Kristi, kenapa kak? Enggak, aku nggak manggil. Oh, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Apa saya masuk kamar, dia mulai manggil-manggil kak, kayak tadi. Saya mulai takut, saya mulai cepet-cepet wudhu, saya ambil sholat subuh, terus saya mulai baca Quran, dan di situ dia berhenti manggil. Tapi setelah saya selesai, dia manggil lagi mas. Jadi saya udah kayak, wah capek nih, nggak bisa nih. Akhirnya saya telepon om saya hari itu, saya video call. Saya tanya sama om saya, om, apa kabar om? Boleh minta tolong nggak om? Gitu kan. Terus om saya tuh pertama kali lihat saya, dia agak kaget ngeliat muka saya gitu, kayak Lala, kata dia gitu. Terus oke, setelah itu aku jelasin lah, aku ngerasa nggak enak di rumah aku segala macem gitu. Terus kayak boleh tolong diliatin nggak, mungkin ada sesuatu, atau mungkin om bisa kasih aku saran sesuatu, aku bilang gitu. Terus kata dia, oh yaudah boleh lihat gitu. Terus saya mulai kasih unjuk dari ujung single bed itu. Saya kasih unjuk, terus dia langsung kaget. Dia bilang, Lala, kamu tinggal di area mana ya? Kamu tinggal di mana sih? Kok banyak Chinese, kata dia gitu, banyak Cina. Awalnya saya nggak ngerti banyak Cina tuh maksudnya apa ya gitu kan. Itu masih nggak ngerti. Terus kayak kata dia, coba lihat dulu semuanya, saya mau lihat. Habis itu saya kasih lihat lah, tuh saya sekeliling. Terus habis itu dia jelasin, Lala, lain kali hati-hati pilih apartemen atau rumah, kata dia gitu. Rumah kamu ini bukan rumah yang bagus buat ditempatin. Terus dia bilang, kamu nih tinggal di mana? Kok banyak Chinese? Aku emang tinggal di area pemukiman Chinese om gitu. Emang daerah-daerah orang Chinese. Terus kata dia, terus kamu nih tinggal dekat sungai ya? Dia nebak loh, saya nggak pernah bilang apapun, saya tinggal di mana, saya tinggal di bagian mana segala macam. Saya nggak pernah cerita sama om saya, dan om saya tuh nebak semua. Kamu tinggal dekat sungai? Bener mas. Jadi kayak di belakang apartemen saya itu emang ada sungai panjang. Gitu. Kayaknya mungkin orang Malaysia ini tahu nih maksud daerah yang saya maksud kalau saya udah ngomong kayak gitu. Jadi di kamar mandi kan saya ada jendela tuh mas, jendelanya selalu kebuka, dan itu ngadepnya dia berlawanan ngadep sama sungai tersebut. Paham nggak mas maksud saya itu? Ya. Terus habis itu si om saya bilang, oh oke. Jadi om jelasin dulu ya, kata dia gitu. Kenapa om tanya kamu tinggal di mana? Karena yang pertama kali om lihat itu adalah cici-cici di ujung kasur kamu. Dia pakai baju, dia bilangnya baju gongsi facai. Maksud aku kayak, oh baju cheongsam ya om? Iya baju cheongsam warna merah, kata dia gitu. Itu jahat loh dia, kata dia gitu. Itu ada di ujung kasur kamu, dia duduk di situ. Terus yang kedua, om tuh lihat ada anak-anak, 3 anak-anak dengan 2 tuyul yang lagi di ruang tamu. Kok ada tuyul gitu? Emang orang Malaysia ada tuyul? Ternyata ada mas. Ada juga. Oke. Mereka ada. Terus tugasnya sama? Nah itu aku kurang tahu mas. Tapi ya kayak kata mereka ada. Terus habis itu semua tuyul sama anak-anak ini tuh mereka semuanya sipit matanya, katanya gitu. Sama Chinese gitu. Terus lagi om yang ada di rumah ini gitu. Terus dia bilang, ada jin besar banget, tinggi, laki-laki, rambutnya keriting, dia ada di depan pintu abu-abu kamu. Jadi kan depan kasur aku ada pintu abu-abu yang blower AC itu mas. Pas aku buka, dia lihat, nah dia bilang, oh ada. Nah itu dia jelasin kayak itu makhluknya itu, dia galak banget pula, ada gitu. Terus ada lagi nggak om? Ada. Om mau tanya, rumah kamu panas nggak? Kata dia gitu. Kok om tahu? Iya, AC-nya rusak kali ya om, aku bilang gitu. Enggak, AC kamu bukan rusak, tapi ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah? Depan kasur aku.
aku, kata dia. Terus oh ada gituan juga ya om di sini. Ya om nggak tahu, kata dia, tapi ya mungkin, kata dia. Tuh dibilang juga ada pocong di depan kulkas aku. Dia pocongnya bukan yang lompat, bahkan dia yang terbang katanya. Saya nggak ngerti, tapi follower saya ada yang DM juga, itu ada pocong terbang ya pak. Padahal saya belum bilang di part saya, tapi dia udah DM duluan. Kata dia ada kuntilanak putih juga. Dia suka keliling-keliling di kamar kamu. Bayangin mas, tuh dia kecil, isinya banyak. Kayak saya ada kayak, ini beneran om gitu. Iya katanya. Terus aku bilang, oh udah itu doang kan om, itu doang gitu. Oke, jadi kan om tadi sempat terkejut ya pas lihat video call sama kamu, kata dia. Karena om lihat seseorang di belakang kamu ada yang nempel, kata dia gitu. Iya. Terus aku kayak, om ada yang nempel sama aku? Iya. Terus dia nanya gini, kamu sering lewat parkiran ya? Bukan emang sering lewat parkiran mas, saya ke tempat part-time pilates itu selalu lewat lantai 2 parkiran. Saya langsung kayak, om tahu dari mana saya selalu lewat parkiran? Iya. Om nggak tahu ini parkiran mana, tapi om bisa lihat kamu sering lewat parkiran dan dia datang dari parkiran itu, dia nempel ke kamu lewat parkiran itu. Kamu lewat situ malam ya, kata dia gitu. Iya om, ya pokoknya dia nempel lewat situ, kata dia gitu. Terus dia kasih tahu lah aku harus baca apa, dia kasih tahu aku harus gimana. Terus dia juga bilang kalau untuk sekarang mendingan kamu pindah rumah aja, dia nyaranin itu. Cuman kan saya banyak pertimbangan mas, saya baru pindah, saya ngabisin deposit yang lumayan buat rumah itu gitu. Kayaknya kalau diusir bisa deh, saya masih yakin waktu itu. Jadi menurut saya tar dulu lah gitu. Tapi saya iyain aja dulu om saya, kayak oh iya om nanti saya pindah lah gitu ya, soalnya tempatnya nggak bagus gitu. Terus saya sempat bilang sama dia, ini tuh panas sejak saya cium bau bangke di rumah ini om. Terus kata dia, bau bangkenya di mana gitu. Bau bangkenya nggak tahu, nggak nemu sumbernya om, di tengah-tengah gitu. Terus kata om saya kayak, itu portal apa om gitu. Terus kata om saya, itu portal masuk keluarnya mereka, kata dia gitu. Bisa jadi di tempat itu, makanya kamu nggak nemu sumber baunya, makanya dia ada mungkin di tengah-tengah ruangan, karena itu dari situ portalnya. Nah om lihat tempat kamu ini kayak tempat pembuangan jin. Dan dia juga bilang yang ada di rumah saya itu bukan hantu biasa gitu loh mas, kayak mereka nih bekas piaraan. Jadi mereka bekas piaraan terus mereka dibuang ke rumah saya gitu. Terus aku bilang, bekas piaraan emang bedanya apa sama hantu biasa gitu. Terus mereka jelasin, saya jelasin, bilang kayak kalau piaraan dia biasa dikasih sesajen, biasa dikasih makanan. Nah itu tuh membuat mereka lebih kuat daripada yang lain. Jadi kenapa kamu bisa diganggu-ganggu terus? Karena mereka kuat banget, katanya gitu. Terus aku kaget dong, kayak piaraan siapa om gitu, owner rumah ini? Aku tanya gitu dong. Terus kata om saya, belum tentu sih. Kamu emang kenal owner rumah kamu? Enggak, soalnya di sini kan pakai agensi gitu, pakai agent gitu kalau mau sewa rumah. Jadi saya nggak kenal owner saya. Terus kata dia, oh ya udah kalau gitu tuh nggak usah dipikirin, tapi untuk sekarang kamu baca Baqarah, baca ayat kursi segala macam gitu-gitu. Terus kamu kalau bisa pindah dari rumah itu, kata om saya gitu. Dibilang juga pasang murotal ya, kata dia gitu. Oh ya udah om gitu, makasih om, kamu matiin. Terus saya beres-beres rumah, saya packing sedikit karena saya berencana buat nginep dulu di rumah Kristi. Masih ada Kristi itu di situ kan. Terus saya tinggal rumah itu dengan keadaan murotalnya nyala. Jadi saya pasang di iPad murotal, saya taruh di tengah-tengah ruangan, saya tinggalin rumahnya, saya nyalain semua lampunya. Oh ya, dia juga bilang kayak, Clara kamu suka ninggalin rumah gelap-gelap ya gitu kan. Iya, karena kan aku pergi pagi pulang malam, jadi saya nggak sempat buka gorden segala macem gitu kan. Terus kata dia, jangan, rumah kamu tuh harus nyalain minimal lampunya 1, kata dia gitu. Terus jendelanya tuh harus ditutup, kata dia. Aku selalu buka, nggak pernah saya tutup gitu. Terus tuh bisa masuk karena kamu dekat mata air si sungai itu. Katanya sungai itu tempatnya hantu-hantu itu. Dan nih saya tinggalin rumah itu, saya nginep lah di rumah Kristi. Saya ketemu teman-temannya segala macam, minta pendapat dan lain-lain. Teman-teman dia dari Kalimantan, dari Makassar. Terus mereka ngasih saya saran, ya kurang lebih sama sih mas, baca ayat kursi, baca
dipukul 3 kali, garam kasar, itu semua mereka mostly sama. Terus saya keinget ada teman saya yang mau datang besok malam, namanya Melanie. Dia mau nginep 4 malam. Saya inget kayak, aduh gimana ya Kristi ya, kan keadaannya lagi kayak gini, masa dia mau nginep di rumah aku gitu, aku harus bilang nggak ya gitu. Terus kata Kristi, udahlah Kak, jujur aja gitu, biarin aja dia milih apa dia mau nemenin kakak atau mau ganti ke hotel. Akhirnya saya ceritain lah ke Melanie, saya ceritain A sampai Z ke Melanie. Terus Melanie kayak, oke lah, aku tetap mau tinggal di rumah kamu, aku bantuin baca Quran segala macam biar mereka pergi. Dia bilang gitu. So beneran nih Mel, beneran gak nih, aku bilang gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita di hotel aja sepertinya. Nggak apa-apa, aku mau bantuin kamu biar kamu juga tenang, kata dia gitu. Nah ini teman dekat saya banget gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, saya mau bawa bawang putih tunggal sama bangle. Saya nggak ngerti bawang putih tunggal apa, bangle itu apa dan buat apa. Terus aku bilang, buat apa tuh Mel? Udah percaya aja sama gue, nanti gue potong-potongin di rumah lu, gue taruh di sudut-sudut rumah, kata dia gitu. Terus gue kayak, oh ya udah, terserah deh Mel, apapun itu ya, nanti kita ngaji, kata gitu, kita ngaji, kita ini, tapi lah aku lagi mens, kata dia gitu. Terus gue kayak, aduh aku sendiri dong gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa, yang penting kan aku temenin, masih percaya diri kita nih, masih 100% gitu. Ya udah, aku bisa gitu. Terus habis itu di hari kebesokannya saya ke kantor tuh paginya. Ke kantor, di kantor itu saya ketemu banyak teman-teman Indonesia kan. Saya tanya lah, ada kenalan Ustaz enggak segala macam gitu-gitu. Bener-bener saya bener-bener all out. Serius itu ya? Serius itu, langsung serius itu. Terus saya bilang sama teman-teman saya kayak, apa yang harus aku lakuin ya? Tapi mostly mereka sama juga, kursi, murotal, ya aku udah lakuin gitu loh. Terus dan mereka support semua ya? Iya mereka support, karena kita orang Indonesia di luar kan biasanya kayak gitu Mas, Iya. gitu kan. Kayak kalau yang kesusahan pasti kayak apa yang butuh apa kayak gitu. Terus teman-teman saya bilang kayak udah ini aja. Oke, terus mereka ngasih saran juga kayak kan saya punya teman dekat namanya Fanny Mas. Banyak karakter ya Mas. Jadi Fanny ini lagi di Bangkok sebenarnya, tapi dia pulangnya tuh kayak 2 hari setelah Melanie pulang. Kata anak-anak, udah mendingan Fanny suruh nginep di rumah lo gitu, bawa kucingnya, karena kucing kata mereka bisa ngusir yang kayak gitu, katanya saya juga ngerti. Cuman mereka oh iya gitu, iya katanya kuntilanak gitu-gitu takut sama kucing gitu-gitu, mereka kan menyerap energi negatif kucing ini kan. Minta aja si Fanny bawa kucingnya gitu. Tapi lu jangan bilang sama Fanny kalau lu lagi ngalamin kayak gini, diem aja gitu, katanya gitu, kata anak kantor. Terus aku bilang oh ya udah iya nanti aku bilangin Fanny gitu. Terus manajer aku juga ngingetin kayak nanya, karena kamu ada nginjek sesajen nggak, kamu ada nandang something nggak gitu loh. Terus aku bilang kayak enggak sih, kayaknya enggak deh, sampai sekarang sih saya nggak pernah ngelakuin hal itu. Saya bilang gitu. Udah nih akhirnya saya udah tahu segala infonya dari mereka di kantor. Habis itu saya pulang nih. Saya pulang nggak ke rumah Mas, saya pulang main tenis. Karena kebetulan saya nggak mau di rumah sendiri. Ya udah saya mikir, teman saya ada ngajakin main tenis nih, namanya Alex. Lah main tenis aja yuk. Oh ya boleh gitu. Pas ke tempat tenis, saya ceritain semua sama Alex. Alex nanya, ada yang bisa gue bantu nggak lah gitu. Terus aku bilang sebenarnya ada 1 hari yang aku tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi setelah Melanie pulang itu sehari kosong, baru besokannya Fanny boleh bisa datang gitu. Terus aku bilang mau nggak nginep di sela-sela itu. Terus kata dia boleh deh, nggak apa-apa, nanti siapa tahu dia pergi, gue marah-marahin. Ya udah boleh. Abis itu pas lagi main tenis itu aku dikenalin sama teman-teman Alex, salah satunya namanya Fitri ini setiap aku main tenis dia selalu nanya kayak, Pak kamu oke gitu. Terus aku kayak kenapa ya dia nanya aku mulu. Tiba-tiba Alex nyeletuk, itu tuh si Lala lagi digangguin sama hantu penghuni rumahnya. Terus Fitri langsung kayak ngedeketin aku, terus dia megang pundak aku, terus dia bilang gini, alasan dari tadi aku lihat ada perempuan ngikutin kamu, makanya aku tanya kamu oke nggak, kata dia gitu. Terus aku kayak, Fitri kamu IndiHome, aku bilang. Terus kata dia, aku bisa lihat tapi aku nggak bisa ngusir, kata dia gitu.
gitu. Tapi aku bisa kasih saran ini kurang lebih sama, cuman ada satu yang berbeda. Dia nyaranin aku buat mandi ruqyah. Dia kasih tahu caranya gimana, pakai daun apa, terus kapan ngelakuinnya segala macam gitu. Terus dia juga ngasih tahu keburutin kasur 3 kali, ngucapin sholawat, terus satu lagi wudhu sebelum tidur, dan baca surat ini kamu tiupin ke tangan, taruh di ubun-ubun sampai kaki, kata dia gitu. Banyak banget mas, saran dari orang-orang tuh banyak banget, saya catet. Terus saya catet. Habis itu pas saya pulang, kan saya ketemu Melanie, ya kan, terus aku bilang, Melanie gimana, udah siap? Terus kata Melanie, iya siap, kata dia gitu. Siap, kita naik ke atas dulu yuk. Nah kita naik, terus habis itu pas buka pintu nggak ada apa-apa tuh, murotal saya udah habis tuh, saya kan naruh di iPad, udah mati iPadnya. Di situ Melanie unpacking. Pas dia lagi unpacking ada yang manggil nama saya nengok, terus bilang, kenapa Mel? Aku bilang gitu. Terus Melanie bilang, hah? Enggak, kata dia, nggak manggil, kata dia gitu. Oh, aku gitu doang. Terus itu kayak ya udah, akhirnya dia naruh bangle sama bawang putih tunggal di tengah ruangan, sama di pouch gitu dia taruh di belakang kasur apa di pokoknya deket tempat kita tidur gitu. Terus habis itu saya bilang sama Melanie, kita ngaji dulu ya gitu, kita ngaji sama-sama segala macam. Pokoknya kita tidur sekitar jam 12-an apa jam 1-an gitu. Nah terus pas kita tidur, aku doang nih mas yang kebangun. Melanie deep sleeper ternyata. Dia tidurnya nggak bisa diganggu, kayak nggak akan bangun ada suara apapun. Terus saya ngeliat jam 3 juga, jam 3-an. Terus suaranya itu adalah jadi kan waktu itu Kristi dengar suara gaun ngengser ya mas ya. Nah saya juga dengar hal yang sama di hari itu. Jadi saya dengar suara gaun ngengser itu di kamar mandi. Dia makin lama makin besar. Saya langsung kayak, ini yang dimaksud Kristi ya. Soalnya suaranya sebenarnya ya mas, dia tuh kurang lebih sama sapuan lantai kayu yang saya dengar di hari pertama. Cuman bedanya dia di kamar mandi, yang saya dengar waktu pertama kali itu di lantai kayu. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dari kamar mandi menuju ke saya tapi dari atas. Jadi saya ngeliatin atas ini, terus kayak, hah? Tiba-tiba terus sampai di atas saya, dia berhenti. Tiba-tiba depan pintu saya yang abu-abu digedor-gedor. Itu saya udah nggak ada tenaga, saya udah kayak, hah, ini beneran terjadi sama saya. Kayak apa tadi barusan gitu, kayak kok gitu kan. Itu sepersekian menit, jadi kayak kejadian cepet banget. Suara gaun makin besar, langkah kaki, gedor-gedor. Pas digedor-gedor aku cuma kayak, hah, gitu. Terus saya megang tangan Melanie karena Melanie nggak bangun. Terus saya cuma kayak astagfirullah, saya cuma baca. Saya tunggu sampai suaranya hilang mas. Abis itu udah saya tidur. Berarti pada saat kalau itu nyimak, suaranya itu masih ada itu yang ketok-ketok itu. Pas suara gedor-gedor pintu abu-abu, itu tuh saya dengerin kayaknya setengah jam ada deh mas. Pokoknya lama deh, saya dengerin aja dia gedor-gedor. Dia tuh suaranya kayak orang yang mau masuk rumah tapi nggak dibukain pintu, jadi dia kayak marah, gedor gitu. Tapi kalau suara asli itu kan gini ya mas, ini suara jelas ya. Dia tuh kayak ada layer lagi di bawahnya, dia ngetok dari sini, jadi dia bergema ke sini, kayak gitu.